pentingnya memilih orang yang berwajah tampan atau cantik, khususnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Jadi Rasulullah pernah bersabda, carilah kebaikan pada wajah-wajah yang cerah. Kalau di dunia bisnis mungkin itu mereka akan mencari para tenaga, para mungkin pekerja yang berpenampilan menarik. Jadi mungkin menjadi kasir. Kalau cantik itu orang berhasrat ingin selalu berbelanja. Mungkin kalau sekalipun tidak punya keinginan, mungkin sekedar beli korek atau apa, dia inginnya bertemu dengan kasir yang cantik tersebut. Nah, sahabat Umar juga pernah mengatakan bahwa kalau kamu mengutus seorang utusan, carilah yang berwajah ganteng dan punya nama yang baik. Ini sedikit banyak akan memberi pengaruh. Bayangkan seandainya mungkin ada pelayan atau mungkin ada utusan, mungkin wajahnya itu tidak karuan, mungkin jongosnya itu akan menjadi apa? Bulan-bulanan ya, akan disepelekan, bahkan akan dihina dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wazadahu baswatan fil ilmi wal jism. Jadi dalam kepemimpinan saja ada orang-orang yang terpilih punya kelebihan dalam hal ilmu dan jasad. Jadi punya pengetahuan yang lebih, punya pengalaman yang luas, punya fisik yang mungkin kuat, punya wajah yang rupawan dan sebagainya. Ini memberi nilai tambah tersendiri. Jadi kalau memenuhi kebutuhan dunia dengan perantaranya, misalnya dengan mereka yang punya wajah lebih rupawan ya, lebih menawan, lebih menarik. Nah, ini tentunya juga akan berpengaruh, akan menjadi wasilah dalam memenuhi kebutuhan keakhiratan. Ya, disinilah pentingnya wajah ya. Bahkan ada pepatah mengatakan bahwa bumi dan isinya ya, dalam-dalamnya itu walaupun buruk, walaupun kelihatan jelek ya, seandainya diteliti, tapi di permukaannya akan tampak indah. Nah, inilah yang akan menarik. Mungkin ada taman-taman, ada mungkin situs-situs untuk pariwisata dan sebagainya. Di situ ada keindahan-keindahan yang ditawarkan. Ini akan lebih menarik, akan ya sedikit banyak mengundang para tamu, para wisatawan dan sebagainya. Jadi wajah yang mungkin cantik atau ganteng ini tentu amat berpengaruh. Semisal dalam sholat pun, kalau mereka setara dari segi mungkin keilmuannya, dari segi kefahamannya terhadap agama, terhadap fikih, dari segi qiraahnya, dari segi mungkin
mereka usianya dan sebagainya. Nah ini dicari yang wajahnya paling menonjol, yang lebih tampan mungkin. Nah ini bisa diajukan sebagai imam. Nah, tentunya kriteria menjadi imam sholat itu ada urutannya. Jadi kalau sudah mentok ya nanti yang paling ganteng atau yang mungkin pakaiannya paling bagus dan sebagainya. Nah, dari wajah ini mencerminkan hati. Bisa diketahui ya. Mungkin kalau dalam ilmu umumnya ada membaca mimik wajah, membaca gestur tubuh. Nah, itu bisa diketahui bagaimana mungkin sifatnya, karakternya dan sebagainya. Jadi dari wajah, dari mata bahkan diketahui orang ini sedang berduka atau sedang mungkin bergembira, bahkan sedang marah. Nah, itu bisa dilihat dari raut wajahnya. Makanya berpenampilan mungkin ya murah senyum, di air mukanya itu berseri-seri, itu sangat penting sekali. Itu merupakan sedekah yang termasuk murah ya, tanpa mengeluarkan biaya. Tapi kalau senyum-senyum jangan kelewatan ya, nanti dikira orang gila. Semoga bermanfaat.